Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat konten motivasi yang bisa kita monetisasi di channel YouTube kita. Ada salah satu contoh channel yang bisa teman-teman dijadikan rujukan untuk membuat contoh konten motivasi. Channelnya yaitu channel Abdi Swardin. Channel ini mengupload berbagai macam topik seputar motivasi dan pengembangan diri yang bisa teman-teman nanti lihat di channelnya Abdi Swardin ini. Channel ini juga kebanyakan membuat konten itu tanpa menampilkan wajah. Dia hanya menampilkan sebuah voice over saja dibantu dengan beberapa footage video yang dia tambahkan ke dalam video tersebut, sehingga membuat orang itu nyaman dengan konten yang dia buat di channel YouTube seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada berbagai macam jenis topik yang dia bahas, mulai dari topik pengembangan diri, kemudian ada juga topik motivasi gitu, dan berbagai macam topik-topik lainnya yang bisa nanti teman-teman buat juga di channel YouTube teman-teman. Nah, untuk membuat konten seperti ini, seperti konten yang ada di channel Abdi Swardin ini, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu skrip konten yang akan teman-teman buat. Nah, untuk skripnya ini teman-teman bebas mau menggunakan quotes atau mau menggunakan skrip yang teman-teman buat sendiri. Yang kedua, teman-teman harus menyediakan footage video seperti ini nih. Nah, untuk footage video yang seperti ini tuh banyak ya. Teman-teman juga bisa memanfaatkan berbagai macam situs web yang bisa teman-teman gunakan untuk mendownload gambar-gambar atau video footage yang bisa teman-teman manfaatkan ke dalam konten video motivasi yang akan teman-teman buat. Kemudian teman-teman harus juga menyiapkan voice over. Nah, untuk voice over ini teman-teman bisa menggunakan suara sendiri ataupun menggunakan suara Google. Tapi saya sarankan sih teman-teman itu harus menggunakan suara sendiri, karena channel Abdi Swardin sendiri itu menggunakan suaranya dia sendiri, sehingga itu bisa banget dimonetisasi. Kalau misalnya teman-teman menggunakan suara Google atau suara bantuan mesin, itu biasanya akan agak susah gitu ya, agak susah untuk dimonetisasi, karena sudah banyak orang yang melakukan seperti itu, tapi akhirnya mereka gagal monetisasi karena tidak memenuhi persyaratannya itu ya. Jadi kontennya itu dianggap konten berulang oleh YouTube. Jadi untuk berjaga-jaga teman-teman bisa menggunakan suara sendiri, atau kalau belum pede teman-teman bisa untuk sementara menggunakan suara dari Google gitu ya, atau suara dari mesin voice maker. Tapi kalau kedepannya itu jangan gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini teman-teman juga harus mengedit video ya. Untuk editing videonya kita bisa menggunakan Canva, menggunakan CapCut ataupun menggunakan berbagai software video lainnya. Dan yang kelima, teman-teman harus mengupload video. Nah, untuk upload video ya tentu teman-teman harus upload ke channel YouTube teman-teman, atau teman-teman juga bisa membaginya ke dalam video-video short dan teman-teman upload ke YouTube Short, ke TikTok, ke Instagram, untuk membuat exposure dari channel kita itu bisa lebih banyak lagi, bisa lebih tinggi lagi. Dan yang terakhir, teman-teman bisa memonetisasi channel YouTube teman-teman jika sudah memenuhi persyaratan monetisasi YouTube di tahun 2023 ini. Nah, oke, di sini kita akan langsung aja praktek bagaimana cara membuat konten seperti ini. Untuk estimasi pendapatan yang bisa teman-teman dapatkan untuk channel seperti ini, teman-teman bisa cek aja di Social Blade, walaupun bukan angka yang resminya. Di Social Blade ini kita bisa memperkirakan kira-kira channel seperti itu memiliki nilai iklan berapa sih. Nah, untuk channel seperti motivasi ini memang cukup tinggi ya untuk nilai iklannya, walaupun tidak setinggi topik-topik seperti topik finansial dan topik otomotif atau topik kesehatan. Nah, rata-rata untuk channel motivasi seperti ini, channel Abdi Swardin sendiri itu bisa menghasilkan pendapatan sampai dengan 439 minimalnya ya, minimal 439 sampai dengan 7 US dollar. Nah, anggap aja misalnya channel ini hanya mendapatkan 439 US dollar per bulannya, itu minimalnya. Nah, kalau kita rupiahkan 439 US dollar itu sekitar 6.700.000 lebih. Ini tentunya bukan angka yang gede, bukan juga angka yang kecil, tapi cukup lah untuk kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Atau mungkin buat teman-teman yang belum berkeluarga, teman-teman bisa gunakan untuk menabung, berinvestasi, atau untuk healing lah gitu ya. Lumayan gitu kalau kita punya banyak penghasilan. Nah, salah satunya dengan membangun channel YouTube seperti ini. Nah, sekarang langsung aja kita praktekkan gimana cara membuat channel YouTube seperti ini atau konten motivasi
yang bisa kita buat menggunakan aplikasi CapCut. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, langkah pertama kita akan menyiapkan terlebih dahulu untuk voice overnya. Oke, langkah pertama kita langsung aja nulis skrip ya, skrip motivasinya. Nah, untuk skrip motivasinya di sini saya akan coba tulis saja dan saya akan kopas aja deh ya, biar teman-teman nanti juga bisa langsung praktekkan. Kita akan cari aja di Google. Teman-teman bisa cari misalnya kata-kata motivasi ya, seperti ini. Lalu teman-teman bisa cari coba kata-kata yang kira-kira bisa kita voice over gitu ya, yang bisa kita buat konten. Nah, contoh misalnya kita akan coba cari di Google, kita akan coba klik yang ini, 72 kata-kata motivasi. Nah, kayak gini. Nah, di sini ada ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kumpulan kata-kata motivasi hidup terbaik ya. Di sini berhenti menyalahkan segalanya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tindakan menyalahkan hanya akan membuat. Nah, kemudian teman-teman tinggal copy aja seperti ini. Lalu kita masukkan lagi ke Google Doc ya, atau ke Word juga gak apa-apa ya. Dan tinggal teman-teman copy-copy aja seperti ini ya. Lalu setelah teman-teman terkumpul nih kata-kata motivasinya, teman-teman bisa langsung melakukan voice over. Nah, untuk voice overnya teman-teman bisa rekam aja di HP, lalu teman-teman nanti tinggal masukkan ke CapCut. Nah, di sini untuk voice overnya ceritanya kita akan menggunakan suara robot aja deh gitu ya. Sebagai bahan latihan kita akan gunakan suara robot. Nah, untuk menggunakan suara robot teman-teman bisa menggunakan salah satu tools yang biasanya sering saya gunakan untuk membuat konten-konten di TikTok. Saya biasanya menggunakan Narakit Indonesian gitu ya. Teman-teman cari aja di Google Narakit Indonesian ya, di sini Narakit Indonesia. Lalu teman-teman tinggal pilih aja ya, di sini kita pilih narakit.com ya. Kemudian kita pilih di sini buat audio ya, atau teman-teman juga bisa langsung scroll ke bawah. Dan di sini teman-teman tinggal pilih aja suaranya mau suara perempuan atau suara laki-laki. Dan ada berbagai jenis karakter suara yang bisa teman-teman gunakan di sini. Ada suara Budiwati, Biasa, Banyu, Mawar, Agung, dan Betari. Teman-teman misalnya ingin menggunakan suara laki-laki, kita pilih aja Agung misalnya. Lalu format suara yang akan teman-teman download itu mau apa? Mau M4A atau MP3 atau WAV. Ya, saya sarankan sih teman-teman gunakan MP3 aja ya, biar banyak editing atau biar banyak software yang bisa membukanya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal copy aja di bagian sini. Kita pilih salin. Setelah itu tinggal kita masukkan ke sini, kita pilih paste dan tinggal kita pilih buat audio. Ya, tunggu sebentar. Di sini teman-teman nggak perlu sign in gitu atau sign up ya, teman-teman nggak perlu login, langsung aja buat di Narakit. Atau teman-teman juga bisa sih untuk daftar ya, biar project teman-teman itu ada. Nah, tunggu sampai prosesnya ini selesai. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, teman-teman bisa play dulu kayak gini. Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Nah, setelah itu teman-teman tinggal pilih aja download. Dan tinggal teman-teman simpan aja pada folder yang ingin teman-teman buat. Misalnya teman-teman buat folder baru untuk video motivasi seperti ini ya. Kemudian tinggal teman-teman masukkan, dan biasanya saya menggunakan nomor ya 1 gitu ya, biar nanti nyusun. Setelah itu tinggal kita pilih new audio, lalu kita pilih lagi teks yang keduanya. Oke. Setelah itu kita masuk lagi ke Narakit dan tinggal kita masukkan lagi. Nah, kalau teman-teman ingin mengubah suaranya, teman-teman tinggal pilih aja di sini ya, di bagian voice. Setelah itu tinggal kita pilih create audio. Tunggu sampai proses pembuatan audionya selesai. Setelah selesai nanti tinggal download lagi kayak tadi ya. Di sini tinggal kita download dan tinggal kita simpan ke folder kita. Oke, di sini kita sudah mempunyai dua file audio yang akan kita gunakan. Sekarang kita akan langsung berburu. Kita akan langsung berburu footage video yang gratis gitu ya. Nah, untuk footage video ini teman-teman bisa langsung aja cari di Pexels gitu ya. Ya, teman-teman cari di Pexels seperti ini. Nah, di sini kita pilih, kita cari dulu untuk video di bagian sini.
Setelah itu di sini kita cari aja, misalnya teman-teman ingin mencari video apa nih? Misalnya teman-teman ingin mencari video orang yang lagi stres gitu ya. Oh ya, kita lihat dulu nih. Ini tentang apa nih? Tindakan menyenangkan hanya membuahkan waktu sebuah kesalahan. Nah, ini berarti tentang manusia lah kitanya. Nah, kita langsung aja cari misalnya di sini. Ya, misalnya kayak gini ya, teman-teman. Nah, nanti akan ada banyak video seperti ini ya. Nah, misalnya teman-teman ingin menggunakan video yang ini, tinggal klik aja seperti ini. Oke. Setelah itu tinggal kita pilih free download. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, teman-teman harus mengaktifkan VPN ya. Nah, untuk mengaktifkan VPN, teman-teman tinggal tambahkan aja VPN Chrome seperti ini. Setelah itu kita pilih free VPN Chrome. Jadi nanti tinggal teman-teman install ya. Nah, karena di sini saya sudah mengaktifkan. Jadi untuk cara mengaktifkannya di sini kita pilih di icon extension, lalu kita pilih free VPN for Chrome. Setelah itu kita pilih dulu servernya mau pakai server yang mana. Kita pilih yang USA misalnya ya, yang Amerika gitu ya. Kemudian tinggal kita pilih aktifkan seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita bisa langsung kembali lagi ke bagian pixel tadi ya, karena situs ini diblok ya teman-teman. Jadi nggak bisa gitu. Nah, sekarang udah bisa nih. Nah, kita klik dulu. Oke. Setelah itu kita pilih pre-download seperti ini. Nah, sekarang udah bisa di-download nih. Nah, kita pilih pre-download dan videonya kita download aja, kita pilih save. Oke, kita akan cari lagi video yang lainnya. Misalnya video yang mana ya? Misalnya video, kita cari lagi video yang ini ya. Kemudian kita tinggal pilih lagi pre-download seperti ini. Oke. Dan tinggal kita cari lagi video-video yang lainnya pokoknya ya. Kayak gitu. Sip. Kalau udah kayak gini, atau teman-teman juga bisa mencari di satu situs web lagi. Nah, di sini akan saya share juga. Teman-teman bisa cari di Pixabay. Nah, untuk Pixabay ini teman-teman nggak perlu menggunakan VPN ya, jadi aman. Kita pilih Pixabay seperti ini. Salah. Nah, kita pilih yang pixabay.com. Dan seperti tadi, teman-teman tinggal cari aja gambar atau video footage yang ingin teman-teman gunakan. Nah, tinggal teman-teman cari di bagian video. Misalnya teman-teman ingin mencari orang yang lagi sedih gitu ya. Nah, nanti akan muncul nih tampilan orang-orang yang lagi sedih di sini. Nah, teman-teman bisa download. Cara downloadnya juga hampir sama ya. Kita pilih pada video yang mau kita gunakan, misalnya seperti ini. Dan di sini ada berbagai macam resolusi sih biasanya. Nah, di sini kita pilih pre-download seperti ini. Dan tinggal kita pilih resolusinya. Nah, di sini ada resolusinya ya. Kita pilih misalnya mau yang ini. Kita pilih yang download. Setelah itu tinggal tunggu aja. Nanti akan langsung muncul tampilan download dan kita pilih save. Oke, sekarang langsung aja kita buka aplikasi CapCut-nya. Nah, buat teman-teman yang menggunakan aplikasi CapCut versi desktop, teman-teman bisa ikutin aja caranya ya, karena caranya juga sama. Kita pilih dulu, ya nanti aja ini ya. Kita pilih dulu Start Creating. Oke, setelah itu kita akan langsung buat halaman baru di sini. Nah, kita impor dulu untuk audio yang tadi dan file-file tadi ya. Kita impor seperti ini. Dan usahakan teman-teman gunakan gitu ya folder yang sama gitu, biar teman-teman gak bolak-balik sih gitu ya. Kita pilih folder ya, tadi kita simpan di file musik ya. Nah, kita pilih video motivasi dan kita tinggal tinggal masukkan aja semuanya. Setelah itu kita pilih open. Oke, berikutnya kita tinggal masukkan aja dulu untuk footage videonya seperti ini ya. Kita masukkan dulu. Oke, kita masukkan lagi video yang kedua di bagian sini. Nah, kalau ada audionya kita nonaktifkan ya, atau mute, biar nanti nggak tercampur dengan suara voice overnya. Lalu untuk voice overnya kita tinggal letakkan aja di bagian sini, di bagian bawahnya. Kemudian voice over yang kedua juga sama di bagian sini, dan ini kita sesuaikan aja ya. Untuk voice overnya kita samakan aja seperti ini. Nah, kalau ada yang kurang kita bisa menambahkan video yang lainnya yang ada di sini. Dan kita tinggal sesuaikan aja, pokoknya sampai sama kayak gini.
Setelah itu kita bisa play dulu di bagian sini. Kita bisa play. Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun. Nah, selanjutnya tinggal kita kasih subtitle ya. Kita pilih di bagian teks ya, kita pilih teks. Setelah itu tinggal kita pilih auto caption. Untuk bahasanya disesuaikan dengan bahasa yang teman-teman input ke sini. Kalau teman-teman menggunakan bahasa Inggris ya pilih Inggris. Kalau Indonesia ya kita pilih Indonesia. Kita pilih create. Tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, selanjutnya tinggal kita editing sedikit aja. Nah, contoh misalnya di sini kita bisa perbesar untuk bagian teksnya ini kita bisa perbesar. Ups, salah nih ya. Nah, kita bisa kunci dulu yang ini. Nah, untuk videonya kita kunci aja dulu. Kita pilih yang lock seperti ini, lock track ya. Jadi agar videonya ini enggak terkena gitu, enggak rubah posisinya kayak gitu. Jadi kita fokus ke sini. Nah, kita bisa editing dulu di bagian teksnya. Misalnya kita mau menambahkan sedikit efek teksnya. Kita bisa gunakan beberapa efek teks yang sudah ada di CapCut ya. Misalnya kita mau pakai yang mana ya, terserah ya. Kita tinggal sesuaikan saja sesuai dengan selera kita. Misalnya kita mau pakai yang ini. Nah, kemudian di sini teman-teman juga bisa mengatur berbagai macam teks lainnya ya. Misalnya efek teksnya. Kemudian di sini efek animasi masuknya teman-teman juga bisa atur di sini. Misalnya untuk in-nya kita bisa atur ke seperti ini ya. Nah, kayak gini atau misalnya mau kayak gini. Jadi bisa kita lihat seperti ini. Nah, di sini teksnya sudah selesai, tinggal teman-teman nanti edit saja dan bisa juga teman-teman tambahkan background ya agar videonya itu lebih terasa gitu. Pesan-pesan yang disampaikannya. Nah, untuk backsoundnya teman-teman bisa memanfaatkan sound yang ada di Google atau di YouTube Audio Library ya, karena di sana itu soundnya itu bisa teman-teman gunakan secara gratis tanpa harus takut kena copyright. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi gampang banget caranya membuat konten motivasi seperti ini. Teman-teman bisa memanfaatkan berbagai macam tools yang tadi sudah saya share dan bisa teman-teman manfaatkan.